Vince McMahon dalam dunia wrestling adalah sosok yang mungkin lebih terkenal dibanding beberapa pegulat yang ia ciptakan. Membangun WWE menjadi bisnis miliaran dolar. Ia biasa tampil di televisi sebagai bos yang jahat, musuh paling dibenci di serial SmackDown. Anak 90-an pasti tahu itu. Tak ada yang sungguh-sungguh mengenal sosok ini secara pribadi di belakang layar. Apa yang biasa kita lihat di televisi semata hanyalah karakter yang ia ciptakan. So, siapa sebenarnya sosok Vince McMahon ini? Langsung aja gas, mari kita bahas. Vince adalah rebellion, taipan, dan presenter. Dalam beberapa dekade, ia mengubah WWE jadi raksasa bernilai miliaran dolar dengan menggabungkan unsur atletik, teatrikal, dan sedikit adegan keras jadi hiburan paling diminati di Amerika. WWE mampu mengubah fantasi menjadi reality. Itulah alasan masih banyak orang menonton acara SmackDown walau mereka tahu itu palsu. Para penggemar seolah ikut mengambil peran dalam alur ceritanya. Ini adalah Vince McMahon pada usia 39 tahun. Ia merupakan promotor gulat generasi ketiga. Ia memulai bisnis ini karena terinspirasi dari ayahnya yang bernama sama, yaitu Vince McMahon. Beliau dianggap promotor terbaik di eranya. Nama McMahon baru dipakai setelah Vince bertemu ayahnya pada usia 12 tahun. Sebelumnya ia tinggal dengan ibu dan ayah tirinya yang keras di sebuah trailer. Hampir setiap hari, Vince diperlakukan kasar sebelum ia bisa pergi dan bertemu ayah kandungnya. Vince tak pernah membahas atau bertanya kenapa sang ayah meninggalkannya, bahkan sampai ia dewasa. Vince sangat mengagumi sosok ayahnya itu. Setelah ia menyaksikan ayahnya di atas ring, dengan tegas ia bilang bahwa dia ingin seperti ayah. Kemudian ia bertemu Linda, wanita yang kelak jadi istrinya. Usia Vince saat itu 16 tahun, 3 tahun lebih tua dari Linda. Kemudian keduanya tumbuh dewasa dan akhirnya menikah. Kemudian, Vince diajak ke Bangor, Maine, yang merupakan pos utara terjauh wilayah bokapnya. Vince ikut ayahnya membuat acara televisi, dan kebetulan saat itu, penyiar TV-nya terus meminta bayaran. Ayah Vince pun jadi berpikir, lalu muncul ide menjadikan Vince sebagai pembawa acaranya. Disitulah awal karir Vince McMahon sebagai penyiar. Vince mulai berlatih improvisasi. Dia adalah komentator yang buruk, tapi ada satu sisi lebihnya, yaitu emosinya. Vince sangat pandai bercerita. Ia dengan baik menerjemahkan apa yang terjadi di atas ring kepada penonton. Ia lihai menciptakan karakter menarik. Pegulat babyface jadi tokoh baik, sedangkan pegulat tampang sangar berarti jahat. Yap, sesederhana itu. Tapi prakteknya sangat sulit ditiru. Vince terus menjalani profesi itu, hingga suatu hari ayahnya memutuskan pensiun dan menjual bisnis itu tanpa memikirkan nasib Vince di sana. Bisnis itu akan dijual pada mitranya, yaitu Gorilla Monsoon. Namun Vince tak akan membiarkan itu terjadi. Vince akan membayar bisnis ayahnya itu secara bertahap, dan jika ia telat bayar cicilan, maka bisnis itu boleh diambil kembali. Ayahnya sepakat karena mengira Vince tak akan mampu. Namun faktanya, Vince berhasil melunasi dan mengambil alih perusahaan itu. Ayah Vince secara tidak langsung ingin mengajari anaknya cara berjuang meraih kesuksesan, bukan hasil rebahan nunggu warisan. Vince pun membuat rencana bisnisnya sendiri. Ia ingin menaikkan kualitas produk, menjadikan gulat sebuah acara kelas atas. Pada era itu, ajang gulat bersifat regional yang beroperasi dalam sistem wilayah. Ada puluhan perusahaan gulat Amerika yang membuat acara TV di wilayahnya masing-masing. Ayah Vince memiliki WWE, yang mana pada saat itu dikenal sebagai WWF. Masing-masing kawasan tak boleh masuk ke wilayah lain, tapi Vince berniat menerobos aturan itu. Ia mempromosikan acara TV-nya ke tempat yang jadi wilayah orang lain. Dia membuat marah banyak pihak, dan ayahnya tak menyukai itu. Vince sejak saat itu banyak mendapat ancaman dari promotor lain, bahkan menyangkut hidupnya. Vince bekerja untuk Mr. Fiji di AWA, yaitu salah satu wilayah terkuat. Mereka perlahan merusak dan menghancurkan sistem wilayah. Banyak pegulat dari WWE yang menghasilkan cuan, dan itu menarik perhatian pegulat dari wilayah lain untuk bergabung. Dengan kata lain, Vince adalah pencuri pada saat itu. Tak bisa dipungkiri, popularitas WWE pun semakin meroket. Vince mulai menciptakan karakter. Jika pada era ayahnya adalah Bob Backlund sebagai juara, Vince memilih Dusty Rhodes yang lebih berkarisma menggantikan Backlund yang kaku dan sedikit pemalu. Tapi Dusty tak bisa memanfaatkan peluang itu seperti yang Vince mau. Maka muncullah sosok Sterling Golden, petarung flamboyan yang sangat Amerika pada zamannya. Tapi nama Sterling Golden dirasa kurang pas. Nama itu kemudian Vince rubah menjadi Hulk Hogan.
Hogan dibuat untuk mengalahkan Andre the Giant, seorang big star dan atraksi pertama hiburan olahraga. Hulk Hogan terus dipasangkan dengan Andre di mana-mana, dengan tujuan nama Hulk Hogan bisa ikut terkenal secara cepat. Puncaknya, Hogan yang semakin populer, ia mendapat tawaran dari Sylvester Stallone untuk ambil peran dalam waralaba film Rocky 3, tapi Vince tak mengizinkannya. Ia tetap harus jadi sosok petarung, bukan seorang aktor sebuah film. Jika melawan, Hulk akan dipecat. Akhirnya, Hogan tetap nekat dan pada 1982 ia mulai beradu akting dengan Stallone. Hogan jadi lawan utama Rocky Balboa dalam film waralaba itu. Hogan sadar Rocky 3 akan sangat laku di pasaran mengalahkan film besar seperti Scarface atau Godfather. Itu akan membuatnya semakin terkenal dan hasilnya memang luar biasa. Hogan menjelma jadi selebriti Amerika setelah film itu dirilis. Dalam dunia gulat, Hogan kembali ke AWA dengan penggemar yang membludak dari sebelumnya. Vince yang melihat itu menarik kembali Hogan pada 1984. Hogan dipoles secara spesial. Vince ingin memindahkan gelar juara dari Backlund kepada Hogan melalui skenarionya. Vince sempat kebingungan soal cara mempertarungkan dua karakter baik itu. Lalu ia menggunakan sosok The Iron Sheik, petarung Iran yang jadi salah satu karakter jahat paling dibenci di WWE. Ditambah saat itu sedang tren bahwa Amerika memusuhi Iran secara politis. Iron Sheik terus dicemooh setiap kali ia di atas ring. Kalau zaman sekarang pasti sudah dikecam, tapi itulah kenyataan di dalam dunia industri. Selayaknya film pertempuran, sosok dari negara yang jahat pasti akan ikut dicap jahat, seperti Russian bad guy, Japanese bad guy, dan itu sangat mudah dipahami. Balik ke Vince, ia ingin Backlund menitipkan gelar juaranya dulu kepada Iron Sheik. Kemudian muncul sosok Hulk Hogan sebagai hero yang merebutnya. Begitulah skenario yang dibangun. Hulk Hogan sangat berpengaruh dalam skema rencana ini. Ia menjelma jadi sosok pegulat paling dipuja dan terbaik sepanjang masa. Banyak yang bilang tanpa Hogan, strategi Vince McMahon juga mungkin akan gagal. Tapi tak dipungkiri, kemampuan Vince menciptakan bintang adalah skill paling mutakhir yang ia miliki dan jadi kunci kesuksesannya. Semua hasil ia pelajari dari sang ayah, dan sang ayah pun untuk pertama kalinya menyatakan bangga kepada Vince Junior, satu hal yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya, sampai pada beliau tutup usia di usianya yang ke-69 tahun. Tak dipungkiri juga, Vince memang sering berselisih dengan mendiang ayahnya semasa hidup. Perselisihan yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya inovasi Vince Senior untuk ikut arah perkembangan industri dan bisnis ini. Vince Junior membawa gagasan baru yang benar-benar out of the box. Itu bukan sekedar gulat, ia banyak menarik penonton usia muda, walau tidak menyangkal kalau ini adalah hiburan yang berskenario. Saat semua orang sibuk mengurusi wilayah, Vince memahami TV kabel nasional adalah masa depannya. USA Network jadi saluran marketing WWE. Vince selalu ingin mempromosikan produk baru mereka. Dia bukan orang gulat, dia adalah orang industri hiburan. Dia menggunakan gulat sebagai batu loncatan untuk hal lain. Semakin kesini, Vince bahkan sering berkolaborasi di acara David Letterman. Itu adalah acara budaya paling trendy saat itu. Selain itu ada juga acara MTV yang dipandu artis tersohor Cyndi Lauper. Dalam salah satu video klipnya, Cyndi memakai jasa pegulat Kapten Lou Albano yang memerankan ayahnya Cyndi. Disitulah Vince merasa ada peluang untuk mengembangkan bisnis kedua belah pihak. Mulailah dibuat skenario konflik antara Albano dan Cyndi. Dan televisi menyukai drama-drama seperti itu. WWE tampil di dua acara MTV. MTV dapat rating bagus dan alur ceritanya pun menarik. Pada saat itu, gulat wanita sedang turun pamor dan hampir hilang. Dengan ditariknya Cyndi ke gulat wanita, tentu akan dengan mudah mendapat hati penonton lagi. Wendy Richter dipilih untuk mewakili Cyndi di atas ring. Cyndi berperan sebagai manajernya. Arena jadi sangat meriah berkat kehadirannya. Begitupun di gulat pria, mereka mulai menarik seleb ke atas ring. Diawali dengan Hulk Hogan versus Roddy Piper, kemudian muncul sosok Mr. T, selebritis yang benar-benar sedang berada di puncak popularitasnya. Berkat kerjasama dengan MTV, gulat kini bukan acara yang ditonton kalangan tertentu saja. Situasinya benar-benar berubah dan berkembang pesat dicintai semua kalangan. Tak berhenti di situ, Vince kemudian dapat gagasan membuat acara besar setahun sekali yang bernama WrestleMania. Acara itu dimulai tanggal 31 Maret pada Minggu sore, dan ini pertama kalinya Mr. T ikut gulat. WrestleMania adalah acara semacam Super Bowl atau Woodstock-nya dunia gulat, sebuah ajang puncak di akhir musim, ditayangkan pada TV sirkuit tertutup. Sirkuit yang dimaksud hanyalah sebuah proyektor yang sangat besar yang diproyeksikan ke layar di dalam sebuah arena, dan orang-orang membayar seolah menontonnya secara langsung. Konsep yang terdengar konyol, tapi begitulah pada zaman itu. Mereka tayang di 24 negara di dunia dengan Hulk Hogan dan Mr. T sebagai promosinya. Keduanya bertanding di Madison Square Garden dan mengundang banyak media terkemuka. Disitulah muncul reporter bernama John Stossel yang ingin menguak settingan acara itu, membongkar kebohongan gerakan-gerakan gulat yang terjadi di atas ring.
Vince lalu merespon dengan tidak menyuruh siapapun untuk memberi pelajaran. Ia hanya bilang andai ada seseorang yang menghajarnya. Kemudian pegulat bernama David Schultz memutuskan untuk ambil tindakan. Ia menampar Stossel dengan keras saat sesi interview. Semua orang di belakang stage merayakannya. Pada saat itu memang harus disadari bahwa mereka melindungi bisnisnya. Tapi kekacauan terjadi setelah gugatan hukum muncul, berawal dari acara The Richard Belzer Show, di mana Hulk Hogan, pegulat yang paling siap dengan media, justru mengalami situasi yang kurang menguntungkan. Hulk yang dari awal dibuat kesal dengan pertanyaan, lalu ditantang memperagakan teknik kuncian, karena Richard bilang gerakan gulat itu palsu. Hulk kemudian mengunci dagu Richard. Saat dilepas, Richard jatuh dan kepalanya terbentur. Richard Belzer terluka dan Hulk mengira itu hanya bercanda. Kemudian Richard Belzer menggugat pihak WWE atas insiden itu. Vince melakukan apapun demi kesuksesan WrestleMania, bahkan ia menjaminkan seluruh hartanya untuk itu. Ia bisa saja bangkrut jika gagal. 1985, WrestleMania pun dimulai. Inilah perhelatan gulat terbesar sepanjang masa. Dihadiri lebih dari 35.000 penonton, atmosfernya sangat luar biasa. Banyak hal terjadi dan hasilnya acara itu sukses besar. Vince sangat antusias dan bahagia. Semua berjalan lancar. Vince adalah yang terkuat. Soal sistem wilayah yang masih berjalan, ia tak peduli dengan industri semacam itu. Yang penting baik untuknya dan perusahaannya. Seluruh momentum ini mengubah audiens bisnis gulat. Hal ini membuat gulat jadi sangat populer dan tak ada yang menyangka mereka akan terus bertahan. Tapi kesuksesan itu berubah jadi penyelidikan dan Vince menjadi targetnya. Vince dituduh terlibat dalam rangkaian skandal yang bisa saja menghancurkan karirnya dengan sangat cepat. So, bagaimana selanjutnya? Cerita ini akan sangat panjang dan akan kita bahas setelah ini. Thanks yang udah menonton dan kita bertemu di video berikutnya.